Sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan komunitas masyarakat usia remaja dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik secara cerdas, serta memberdayakan komunitas masyarakat usia remaja dalam upaya melindungi diri dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan kampanye cerdas menggunakan kosmetik untuk kalangan milenial. Kampanye ini difokuskan kepada generasi milenial sebagai salah satu komunitas yang paling banyak menggunakan kosmetik. Generasi milenial ini juga memiliki karakteristik kebutuhan penggunaan kosmetik yang tidak homogen, namun memiliki andil dalam mengambil keputusan dalam memilih kosmetik, serta berpotensi menggunakan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Kegiatan ini ditandai dengan penyelenggaraan talk show bersama dengan beberapa narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dr. Anda Maya Gustina Andarini, Direktur Pengawasan Kosmetik Arustiono, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Dr. Fania Fasti Lasrindi, dan Putri Pariwisata Bangka Belitung Rindiani Sepia. Para peserta juga diikutkan pada acara beauty class sebagai bekal dalam penggunaan kosmetik sehat dan baik.
sedih, ini di depan ada yang air matanya netes. Oh bukan air mata ya? Oh ininya air mata yang biasa. Oh ya buat teman-teman yang mau ngeliat kosmetik itu yang kalian pakai itu aman atau enggak sih, bisa di belakang situ ada kayak pameran gitu ya. Ada pameran kosmetik yang boleh atau tidak boleh. Jadi kalian bisa cek tuh ada yang boleh ada yang tidak. Jadi nanti kita bakal kasih tahu gimana sih buat tahu kosmetik kita yang kita pakai itu dibolehkan gak sih dengan BPOM, sehat gak sih buat kulit kita, karena cantik itu harus sehat ya, setuju? Setuju, karena sekarang banyak banget gak sih krim-krim yang, aduh kayaknya aku pernah tuh pengalaman, tapi belum sempat pakai, maksudnya temanku udah ngediamin lama, krim yang tadinya putih itu berubah jadi kuning, tuh betapa bahayanya kan krim-krim yang dijual, terutama online ya, emang sih beberapa awalnya cantik gitu kan, nanti udah kita nggak pakai nanti pasti ngefek untuk muka kita gitu. Jadi buat yang pengen tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, atau jangan-jangan yang udah saya pakai ini ternyata berbahaya bagi kesehatan. Kalian bisa cek di belakang itu ada mbak-mbak yang cantik-cantik pakai jilbab pink. Itu siap melayani pertanyaan kalian atau melihat juga produk mana sih yang boleh atau tidak untuk kosmetiknya. Oke, udah sedih-sedihannya. Nanti kita nyanyi lagi ya sama Fusion Band ya, atau ada yang pengen nyanyi? Tapi saya mau kasih pertanyaan dulu deh. Ini mumpung masih pagi, masih fresh dong ya anak-anak sekolahan. Ibu-ibu juga boleh Bu kalau mau ngacung Bu. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Siap-siap? Apa kepanjangan dari BPOM? Oke, namanya siapa? Laura. Laura. Laura dari mana asalnya? SMP 7. SMP 7 mana tepuk tangannya SMP 7? Cewek semua ya. Laura, apa kepanjangan BPOM cantik? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bener nggak? Bener nggak Pak Is? Bener ya, boleh kita kasih hadiah tepuk tangan dong buat Laura dong. Lumayan nih Laura, bantal leher jadi nggak pegel ya, tapi jangan dibawa ke sekolah loh, nanti pada iri. Taruh sini. Wah dipakai dong. Nih, sembari kamu dengerin seminar biar ini lehernya nggak kemeng gitu ya. Thank you, bilang dulu makasih BPOM Belitung. Makasih BPOM Belitung. Tepuk tangan dong buat Laura.
di sini, itu bisa jadi. Jadi tidak ada nomor izin edar. Dan kita juga banyak temukan di laporan-laporan dari Bea Cukai di mana penumpang pesawat atau penumpang kapal itu mereka harusnya melapor ya kalau membawa barang yang perlu dilaporkan ke Bea Cukai. Itu kadang-kadang jumlahnya tidak masuk akal. Misalnya membawa masker sebanyak 400. Padahal itu kalau untuk keperluan pribadi silahkan ya. Tetapi karena itu mungkin niatnya sudah mau dijual, maka dia bawa masuk sebanyak 400 masker. Nah, akibatnya ketika dibeli oleh konsumen produk tersebut tidak ada nomor izin edar ya. Dan kami melakukan pengecekan secara berkala. Kami punya 30 balai di seluruh Indonesia dan 40 loka di seluruh Indonesia. Mereka mempunyai tugas juga untuk melakukan pengawasan kosmetik di pos market. Selain kita cyber patrol, ya kita patroli melalui cyber, itu dilihat terus ya. Jadi yang online kemarin kita mendapatkan 17 miliar produk-produk online terdiri dari obat tradisional, kosmetik dan obat ya, dan itu kita lakukan operasi intelijen di situ. Iya, baik. Tadi kan kita membahas tentang ceklik. Jadi sekarang kita mau mengundang Putri Pariwisata Bangka Belitung untuk menjelaskan tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ceklik ini. Iya, cek BPOM ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung dicek di Play Store-nya, itu ada yang namanya cek BPOM. Aku barusan aja mengecek nih Mbak. Mengecek nih, bisa dilihat ya teman-teman, kamera mungkin bisa lebih close. Ini ada cek BPOM di warna hijau seperti lambang BPOM, ada list cek warna biru seperti itu. Bisa dibuka di situ, nanti dia ada tampilan semua produk, nomor kategori dan cari produk. Oke, bisa kita coba, mungkin ada yang bawa produk apa teman-teman? Ada yang bawa produk kosmetik? Ada nggak? Coba saya ngedekat dulu deh. Ada yang bawa produk, tidak harus kosmetik ya, mungkin bisa hand body lotion mungkin bisa ya, body lotion. Oke, nah ini ada nih si ibu nih bawa lipstick. Nah, caranya tuh di sini kan ada ini nih. Di sini kan ada tertulis di kode produksinya. Kode produksi? Iya, di sini ada POM. Terus ada kodenya juga kan? Ada POM, terus ada kodenya juga yang NA 18170103610. Oke, hasil pencarian. Jeng jeng jeng. Nomor registrasi 18170103610. Ini merupakan produk kosmetika, whitening and moisturizing hand and body lotion Prime Skin. Benar kan? Ada Prime Skin. Jadi bisa langsung tahu ya. Dengan komposisi dan pendaftarnya siapa, diproduksi oleh siapa. Berarti bisa digunakan ya? Ini bisa digunakan. Bisa digunakan, sangat aman. Bisa teman-teman, tinggal dicek aja langsung di Play Store, di download, ada cek BPOM, masukkan nama produk, nomor registrasi dan sangat mudah. Iya, betul sekali. Dari situ kita bisa melihat apakah produk ini legal atau tidak dan aman atau tidak untuk digunakan. Iya, betul sekali. Oke, ada lagi yang mau dicoba mungkin? Cukup ya, bisa coba sendiri ya. Oke, Rindi, ini aku pinjam ya Bu, Prime Skin ya. Tadi sudah dicek halal Bu, bukan halal, sehat Bu. Nih ya, Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, Sesi Revo. tanya jawab. Silahkan, saya persilakan untuk teman-teman yang ada di sini, baik adik-adik, ibu-ibu, siapapun. Cowok juga tidak menutup kemungkinan untuk bertanya, karena sekali lagi kosmetik bukan hanya dipakai oleh wanita, tapi pria juga untuk menunjang penampilan. Saya buka sesi tanya jawab, dipersilakan untuk mengacungkan tangannya. Ya, bagi Oke, yang di depan. penonton yang mau bertanya. Bisa diberikan mic-nya. Berdiri sayang, berdiri. Ya, sebutkan nama dan dari mana, nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alia Gina Medita dari SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Saya ingin bertanya, jika produk dengan bahan alami jauh lebih baik untuk kulit, mengapa semua produk kecantikan tidak dibuat dengan bahan alami saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Bisa langsung dijawab ya sama Bu Maya mungkin. Silakan Bu Maya. Pertanyaan yang bagus, back to nature. Sebetulnya bahan alam atau bahan kimia adalah pilihan. Dan bahan mungkin dulu zaman nenek-nenek kita itu nggak ada masker
yang siap pakai seperti sekarang. Dulu mungkin alpukat di apa namanya di Blender, Bu. di blender atau di remet-remet gitu deh, kemudian ada tomat, ada, nah itu juga bagus ya. Nah masalahnya kan apakah sekarang kita punya waktu untuk melakukan itu? Kalau punya waktu itu lebih bagus, lebih bagus. Nah sekarang untuk mempermudah pemasaran, pemakaian, maka dibuatlah menjadi suatu sediaan. Kalau itu 100% natural itu agak susah karena pasti gampang basi ya. Jadi tidak ada pengawetnya. Nah sekarang kita bisa pilih kok kosmetik herbal juga banyak dengan pasti nggak mungkin 100% herbal, pasti ada bahan pengawet dan bahan pengawet itu bukan berbahaya kok, itu untuk mengawetkan produk tersebut supaya tidak mudah rusak, itu saja. Dan kalau kosmetik kimia pun juga ada, sekarang tinggal pilihan kita seperti apa dan semuanya baik asal bahan tersebut masuk ke dalam daftar yang ditentukan oleh pemerintah, gitu aja. Oke, jadi itu ya, kalau mau alami lebih bagus deh ada mentimun di rumah atau apa yang ada di kulkas, tomat-tomat, tapi jangan punya ibunya ya, nanti mau dimasak, di mana dipakai masker ternyata. Terima kasih Alia. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari sebelah sini mungkin? Ya silakan berdiri, nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnawati Marangkuti. Saya asal sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Dok, saya ingin bertanya dengan pengalaman saya sendiri. Saya ada beli satu produk, saya memakai dalam beberapa hari. Selepas itu kulit saya menjadi pengelupasan seperti panas, Dok. Jadi mau meminta solusi kepada dokter. Menurut dokter harus saya lanjutin pemakaian atau harus berhenti? Terima kasih. Silakan dokter ini cantik. mumpung konsultasi gratis sama Ibu Fania. Nah Ya. tadi, makasih ya. Namanya dari siapa tadi? Husnul ya? Husnul. Ah ya, Husnul. Pertamanya kita harus tanya dulu, ini produk apa yang bikin merah-merah ngeletek? Apakah dia pelembab atau cuma bedak atau yang lain? Salah satu contoh yang tadi saya maksud sebetulnya. Jadi produk online-nya kita harus mesti hati-hati. Itu isinya apa? Sebetulnya tujuan pemakaian produknya apa? Apakah hanya untuk menghilangkan flek atau misalnya menghilangkan jerawat gitu. Bisa jadi dia iritasi. Biasanya tuh kalau iritasi gejalanya kering, merah, celkit-celkit kalau dipakai. Atau dia bisa alergi, gatel gitu, jadi merah-merahnya bisa jadi nggak cuman hanya di muka, kalau misalnya pakai muka tapi melebar-melebar. Dan biasanya tanda-tanda seperti itu kelihatan ya, yang produk apa yang dipakai, merah-merahnya di muka, berarti itu biasanya bedak atau pelembab. Merah-merahnya sekitar sini, eyeshadow. Biasanya kadang-kadang kita nggak ngerti, kok tiba-tiba muncul merah sini, habis ganti eyeshadow, nah mungkin tadi. Jadi saran saya di stop aja. Dan itu kalau misalnya merah atau keringnya itu menetap, setelah kita stop obat, itu berarti harus diberikan obat untuk pereda si peradangannya, dan itu biasanya didapat dengan konsultasi dokter, nanti Husnul akan dikasih resep gitu. Oke, terima kasih dokter. Berarti pertolongan pertama itu kita harus pertama kita stop pemakaian. Yang kedua konsultasikan ke dokter untuk pertolongan pertama dari efek itu, Dok ya? Ya, jadi pertama kita stop obatnya, ya tidak harus stop semua kosmetik, tapi misalnya di bibir gitu ya, bibirnya agak pecah-pecah, stop yang produk bibir kita. Nanti biasanya ada kalau dia iritasinya hanya ringan, beberapa hari dia membaik. Tapi apabila dia reaksinya itu berat, merahnya parah, stop, langsung berobat aja ke dokter. Iya. Gitu. Lebih mudah ya dok ya, jadi supaya kulit kita terreparasi lagi, menjadi lebih baik lagi, dibengkelin dulu berarti mukanya ya. Informasi yang Oke, sangat baik, terima kasih Husnul. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya buka lagi sesi pertanyaan. baik, yang di paling belakang. ujung belakang. Iya. Perkenalkan, nama saya Gibi Olivia Astuti, mahasiswa dari Akademi Keperawatan Belitung. Saya ingin bertanya Bu, ada nggak produk penggunaan kosmetik atau skincare khusus untuk ibu hamil? Itu. Kasih Bu. Iya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya karena ke Ibu Maya ya? Iya Pak. Iya, ke Ibu Maya. Silakan Bu, bisa langsung jawab Bu. Begini, tidak ada kategori khusus kosmetik untuk ibu hamil ya. Artinya sebetulnya kosmetik
kosmetik yang diizinkan oleh Badan POM itu digunakan siapa saja bisa, kecuali ada peringatan-peringatan khusus seperti Camphor mentol tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 3 tahun. Kemudian kumur-kumur tadi ya, untuk kumur-kumur habis sikat gigi itu tidak, yang mengandung alkohol tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 6 tahun misalnya. Kalau toh ada warning itu pasti harus ditulis di labelnya. Tetapi kalau kategori khusus tidak ada, hanya seperti tadi kalau menggunakan asam retinoat ya tidak diawasi oleh dokter, tentu saja itu ada pengaruhnya kepada ibu hamil. Tetapi kosmetik yang umum itu ingredientnya sudah dilakukan uji toxicity untuk teratogenik. Itu sebetulnya semuanya begitu. Namun kalau untuk kalangan tertentu atau golongan tertentu di warningnya itu pasti ada. Ya, tidak boleh untuk anak-anak, tidak boleh untuk ini, untuk itu. Ya, jadi mesti dilihat dulu labelnya seperti apa. Tapi rasanya tidak ada label yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, itu tidak ada. Karena kami sudah melakukan standarisasi yang ketat untuk bahan baku tersebut. Oke, biar lebih cair suasananya, saya minta cekliknya diangkat dong. Bendera cekliknya diangkat terus sambil teriak ceklik boleh? Bareng-bareng ya, aku hitung 3, 2, 1. Kedengarannya ceklik, nggak kedengeran. Sekali lagi. Coba benderanya diangkat ke atas sambil bilang ceklik bareng-bareng. 3, 2, 1. Semangat, boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Ini menunjukkan semangat generasi milenial kita. Semangat untuk tidak pakai kosmetik yang abal-abal ya. Oke, saya buka lagi sesi pertanyaan, mungkin bisa teman-teman. Ada yang ingin bertanya, jangan takut-takut. Oh ya, tadi yang pink. Yang jilbab pink tuh. Saya ingin bertanya Bu, kalau untuk krim kan mungkin kita bisa membedakan krim yang aman dan krim yang tidak aman. Nah bagaimana kalau untuk parfum? Kalau untuk parfum gimana cara kita membedakan parfum yang aman dan tidak aman? Terus apa efek samping kalau kita menggunakan parfum yang tidak aman? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lucy. Mungkin boleh dijawab dulu? Dijawab. Oke, saya dari legalitas saja. Ya. Kalau beli parfum sama, lihat labelnya, ada enggak ya? Labelnya apakah sesuai dengan ketentuan? Itu pertama itu dulu, karena parfum itu ada yang mengandung, parfum itu kan mengandung alkohol, ada yang tidak, ada yang air. Tetapi yang kita khawatirkan kalau teman-teman adik-adik membeli parfum di parfum isi ulang, dikhawatirkan pembawanya itu metanol. Nah, metanol itu adalah bahan yang toksik, yang beracun itu ya. Jadi hati-hati kalau beli parfum, tetap belilah parfum yang berlabel, yang ada nomor izin edarnya. Karena isinya pasti sudah sesuai dengan ketentuan, terutama bahan pembawanya. Yang parfum ini yang paling dikhawatirkan adalah bahan pembawa. Karena alkohol itu, karena metanol kan murah. Sehingga kalau beli parfum harganya murah, jangan-jangan itu mengandung metanol di mana itu toksik ya. Dan kalau efeknya bagaimana ya pastilah panas, ini mungkin dokter bisa tahu. Ya mungkin bisa ditambahkan Ibu Fania. Kalau parfum mungkin yang dari metanol dia bisa terhirup ya, dan kalau misalnya biasanya baunya juga khas gitu dia. Dan biasanya kalau parfum sendiri dia bukan hanya dari pembawanya yang bisa bikin keluhan, biasanya juga dari ada beberapa orang yang nggak kuat wanginya. Jadi biasanya ketika sayangnya kalau misalnya udah di botol-botolan tadi kita ketika memilih agak susah ya, karena memang untuk produk sendiri cocok-cocokan, tapi sesuai seperti tadi Bu Maya, pilih yang memang bersertifikat dan di tempat yang betul. Karena kalau parfum itu contohnya misalnya kita nggak cocok di area yang kita semprot biasanya, di sini gitu, di leher, dan dia biasanya bercak-bercak atau misalnya kalau ditaruh di tangan gitu. Iritasi Mbak ya? Iritasi, merah-merah gatal bisa. Meskipun kalau untuk yang pewangi dan pengawet itu tidak semua orang, artinya jangan jadi takut pakai parfum apa-apa jadi takut nanti kita malah jadi baunya kurang sedap ya. Tapi asalkan kita milihnya bagus dan memang secara individual nggak ada reaksi khusus, it's okay kalau misalnya. Untuk
untuk bisa mengecek kosmetik yang dipakai saat ini itu aman atau tidak sih, sehat atau tidak bagi kesehatan. Silakan Mbak, dengan Mbak siapa? Kita beauty classnya di depan sini. Siapa teman-teman yang mau di make upin cantik, keluar dari sini langsung cantik? Duh ngacung semua, gue jadi bingung ya. Gimana nih Mbak, bisa dipilihin? 2 model, aku mau yang satu berhijab, satu nggak berhijab ya. Oke, kita yang ini dulu satu. Rumah ya sayang ya. Bisa di-try di rumah tentunya menggunakan kosmetik-kosmetik yang aman. Bisa langsung dijelaskan aja Mbak, ini yang dipakai apa? Saya mic-nya kasih ke siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Yang semangat ya, hari ini kami mau berbagi info atau ilmu sedikit atau tips tentang gimana cara bermakeup. Nah pertama, jangan lupa untuk membersihkan muka. Nah itu yang paling penting. Kenapa harus dibersihkan? Karena kita kan pasti ada polusi, ada minyak, itu yang harus dibersihkan. Itulah yang salah satu penyebab kita berjerawat. Setelah dibersihkan, jangan lupa memakai moisturizer. Kenapa? Moisturizer itu untuk menjaga kadar air di dalam kulit kita biar tetap terjaga kelembapannya. Banyak jenis foundation sekarang yang beredar, ada berbentuk BB cream, ada berbentuk yang liquid foundation, ada yang berbentuk sekarang BB cushion. Terserah untuk memilihnya. Nah, untuk aku sarankan untuk adik-adik remaja disarankan pilih yang berbentuk ringan. Yang mudah-mudah aja Pak ya. Nanti sebutkan temuan BPOM. Wah dia bingung nih. Silakan Pak Rus. Ya, pertanyaan ya. Sebutkan produk-produk yang diawasi Badan POM. Minimal 4. Ya, coba itu. Yang mana Pak? Nama saya Nabila Dia dari SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Cita-citanya belum tahu. Belum tahu, iya. Jadi itu tengah. Jadi dokter kecantikan. Oh, cita-cita produknya tahu? Ya udah, apa sih produknya? Makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Bagaimana Pak Aru? Bagaimana Pak Arus? Dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Kurang 1 loh katanya. Ayo, apa tuh? Tetot, bagaimana yang lain lagi yang tadi pertama kali ngacung nih yang di tengah sini nih tadi aku inget. Ada nggak? Apa lupa ya udah ini? Oke itu yang pakai jilbab. Udah boleh? Nama? Nama saya Restu Haura Balkisti dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Yang satunya itu suplemen makanan. Sebutkan lagi dari awal saya. Dari awal makanan, obat, kosmetik, suplemen makanan. Ya betul, selamat mendapatkan ini, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan lain mungkin dari Ibu Ana atau Pak Is langsung? Ya. Ya, pertanyaan berikutnya, sebutkan 2 bahan kimia berbahaya. Angelika Putri Harim dari SMA Anugerah, cita-citanya MUA. MUA, makeup artist. Wah ini cita-cita kaum kekinian banget nih, cocok kamu ikut ini ya. Oke, gimana? Merkuri sama HG. Merkuri sama HG sama sayang. Mahasiswa ya, gantian ya. Yuk. Perkenalkan nama saya Novi Lestari dari Akbar Belitung. Tadi jawabannya merkuri sama asam retinoat. Iya. Iya benar. Yeay, dapat kenang-kenangan. Iya, ini pertanyaannya nanti sebutkan nama sama asal sekolahnya ya. Sebutkan cara mengecek produk kosmetika itu legal atau tidak. Ih mudah banget. Ayo. Mana tangannya? Siapa? Tangan dulu. Nih Pak. Gimana caranya? Pak ini Pak yang duluan nih Pak, yang depan Pak. Oke Om Jun bisa dikasih mic-nya. Itu Pak ada mic-nya Pak.
Ya. Perkenalkan, nama saya Zumiatul Marwa, saya dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Cara mengecek apa? Cara mengecek kosmetika itu legal atau tidak? Adalah dengan cara cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin beredar, dan kadaluarsa. Cek ke aplikasi BPOM ya. Oke ya. Makasih adik ya. Terima kasih, jangan lupa cek klik ya. Ya, bisa dilihat Tepuk di tangan dong buat website teman-temannya. pom.go.id atau di aplikasi ya. Cek BPOM ya. Makasih. Adik-adik, sebelum saya tanya, benderanya mana? Benderanya Merah. mana? Benderanya Diangkat dipandang benderanya, ya. diacung-acungkan, cek klik. Olahraga tangannya, dari tadi kita duduk terus. Oke, sekarang tadi adik-adik mendengarkan Ibu Maya menyampaikan mengenai cek klik. Sekarang tadi Pak Hermanto kan mengenai legalitasnya. Kemudian Pak Is mengenai komposisinya yang bahan berbahaya. Nah, saya mudah saja. Tadi Bu Maya sudah menyampaikan mengenai persyaratan label. Banyak kan persyaratan label? Di label kosmetik harus ada apa saja, ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan persyaratan label minimal 5 macam? Siapa? Ada 11, jadi ini cuma 50%-nya. 5 macam persyaratan legal, 5 label. macam. Nah itu tuh. Oh yang mana nih? Tuh yang kanan tuh, duluan tuh. Weh, yang kanan. Nama saya Fenisia dari SMP Anugerah. Label yang terdapat dalam kosmetik, cara penggunaan, nomor BPOM, komposisi, nama kosmetik, Satu lagi. Nama perusahaannya. Oh, pintar. Oh, benar. Ya, Selamat benar. mendapatkan bantal Felicia. Aduh, kayak hafalan ujian jadi ya. Masih banyak Pak hadiahnya Pak, boleh dikasih lagi Pak. Sama-sama. Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Bangka Belitung 2018. Untuk generasi milenial, jangan lupa waspada mengenai kosmetik yang Anda pakai dengan mengecek di aplikasi BPOM yang ada di Google Play Store. Terima kasih. Kalau tadi patah hati, ini buat yang menyimpan rasa ya sama temennya mungkin, teman kelasnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku putaran cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Yuk nyanyi yuk. Jauh, suaranya kencang. Kau pilih dia. Mana ya? Pilihlah aku. Lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku.
Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Bangka Belitung 2018. Untuk generasi milenial, jangan lupa waspada mengenai kosmetik yang Anda pakai dengan mengecek di aplikasi BPOM yang ada di Google Play Store. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara, kita ke Indriani nih kan untuk lebih kepada pesan kepada masyarakat sebagai duta pariwisata. Biasanya kan Anda ada event di mana biasanya yang make up orang dari IO tersebut ya. Nah ini pengalaman Anda agar bisa lebih berhati-hati terhadap produk-produk tersebut bagaimana? Pesan dari saya sih lebih memilih-milih untuk kosmetik yang akan kalian pakai nantinya. Jadi sekarang kan udah ada aplikasi ceklik juga, udah ada aplikasi ceklik dari BPOM sendiri. Nah, anak-anak, ya maksudnya kayak kita semua, baiknya tuh mengunduh aplikasi tersebut. Jadi kita tuh tahu nanti tuh kalau misalkan mau beli produk, kita bisa ngecek sendiri dan kita bisa ngebuktiin sendiri kalau misalkan produk itu tuh aman atau enggak. Terus lebih dicek lagi sih di BPOM-nya sama beli produk yang berkualitas gitu. Maksudnya beli produk yang berkualitas tuh jangan beli produk yang abal-abal yang biasanya ada di online shop. Yang kita tuh nggak tahu itu tuh produknya tuh seperti apa. Terus kita nggak tahu itu pembuatnya siapa, di mana gitu. Kan kalau kayak gitu nanti bahaya juga yang tadi kata yang bertanya itu kan yang beli di online shop terus ternyata iritasi. Jadi beli produk yang berkualitas, yang aman, yang memang sudah merek-merek terkenal kalau menurut saya. Oke, terima kasih Rindi. Itu pesan juga untuk Rindi, dari Rindi untuk kita semua. Cek, jangan lupa di aplikasinya di-download dulu biar kita bisa pastikan itu sehat atau tidak. Oke, Ibu Maya bisa berikan kita satu kesimpulan singkat saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini, silakan. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik, jangan mudah tergiur dengan iklan ataupun promosi yang berlebihan. Ya. Gitu, singkat pada jelas. Singkat tapi padat ya. Selanjutnya Ibu Dr. Fania, closing statementnya Bu. Jadi ada obat-obat yang harus diawasi dokter, ada yang tidak. Jangan sekali-kali coba-coba. Dan kalau memang ada keluhan-keluhan, sebaiknya segera dikonsultasikan. Baik, ini juga untuk pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa hampir 1 jam Revo kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Dalam program Terima kasih untuk keempat ya mungkin narasumber kita, selain 3 yang cantik di atas ada Ibu Maya, ada Dr. Fania, ada Rindi juga terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan, Pak Arus juga, Pak Arus juga yang sudah memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan pemirsa di rumah juga hadirin yang ada di sini, kita sudah sampai di penghujung acara kita dan sudah hampir 60 menit kita menemani dan saatnya sekarang kita undur diri dari hadapan Anda semua. Ya, saya juga mengucapkan jangan lupa untuk cek klik kalau kita membeli kosmetik sesuai dengan pesan BPOM dan semua yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kosmetik-kosmetik yang tidak aman untuk menggunakan kosmetik generasi milenial secara aman. Saya Siska. Dan saya Dek Revolino, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.